Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pelajaran akidah akhlak. Pada semester 1 ini kita akan mempelajari 6 bab ya. Bab yang pertama kalimat thayyibah, bab kedua asmaul husna, bab ketiga iman kepada hari akhir, bab keempat akhlak terpuji, bab kelima dan keenam juga akhlak terpuji. Nah, akidah akhlak. Akidah akhlak berarti kita akan berbicara seputar akidah dan akhlak. Akidah itu adalah keyakinan ya. Keyakinan seorang muslim ya terhadap keislamannya yang termasuk akidah atau kepercayaan tentang Allah, tentang malaikat, tentang rukun iman, itu termasuk ke dalam akidah. Ya. Sifat-sifat Allah seperti Allah Maha Tinggi di atas arsy, ya. Allah Maha Besar, Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, itu kita bahas di bab akidah. Adapun akhlak itu adalah sesuatu hal yang baik ya pada diri seseorang, sifat-sifat yang baik pada diri seseorang itu akhlak. Akhlak tuh biasanya memang selalu yang baik, yang terpuji. Itu akhlak yang disukai oleh semua manusia. Maka pada kesempatan kali ini di bab pertama kita akan membahas kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu berarti kalimat yang baik-baik ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab artinya adalah baik. Baik ya. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Nah, adapun pada kesempatan kali ini bab kalimat thayyibah, peta konsep atau hal yang akan kita pelajari itu ada 2 kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah dan Allahu akbar. Kalimat thayyibah ini tidak hanya alhamdulillah dan Allahu akbar saja. Banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Seperti kalimat-kalimat zikir itu juga termasuk kalimat thayyibah. Subhanallah juga termasuk kalimat thayyibah. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 2 kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah dan Allahu akbar. Nah, kita akan mempelajari masing-masing mempelajari artinya dan waktu pengucapannya. Nah, kenapa waktu pengucapannya kita bahas? Ya, karena kita tidak sembarang mengucapkan kalimat thayyibah ini di sembarang waktu juga. Jadi memang kita harus tahu waktu dan tempat pengucapan kalimat thayyibah ini. Baik. Sebelumnya kita amati dulu ya. Amati kedua gambar yang telah Ustazah siapkan. Gambar yang kiri itu ada anak yang sedang berdoa. Dan gambar yang kanan itu adalah sebuah fenomena alam ya. Gambar yang kiri itu seorang anak perempuan yang sedang berdoa. Nah, biasanya kita berdoa itu mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kalimat-kalimat pujian dulu yang kita sampaikan kepada Allah sebelum meminta sesuatu atau berdoa. Nah, seperti di halaman kelima itu ada aktivitas naufal ya, dari bangun tidur ya sampai pergi ke sekolah itu terus-terusan mengucapkan alhamdulillah di kalimat doa-doanya. Seperti bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati dan kepadanya kami kembali.
Setelah bangun tidur kita baca doa ya. Sudah hafal semua? Baca doa sesudah bangun tidur? Ya, pasti kita semua sudah hafal ya. Setelah makan kita ucapkan alhamdulillah. Karena itu bagian nikmat ya. Makanan itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, setelah makan bacaannya adalah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang memberikan makanan dan minuman kepada kami dan menjadikan kami orang yang Islam. Orang Islam itu juga termasuk nikmat, termasuk rezeki dari Allah. Nikmat Islam. Alhamdulillah kita semua adalah orang Islam. Coba kita bayangkan, ketika kita ditakdirkan misalkan lahir dalam keadaan bukan orang Islam. Nah, bagaimana ya? Sungguh sangat rugi ya. Tapi karena kita terlahir dari keluarga yang Islam, sejak kecil kita sudah berislam, maka hal tersebut adalah merupakan rizki yang patut kita syukuri. Maka ucapkanlah kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Itu gambar bagian kiri ya, anak yang sedang berdoa. Lalu yang kanan. Nah, yang kanan itu gambar apa ya? Seperti api yang ada di dalam tanah. Apakah itu nyata, Ustazah? Ya, nyata. Ini merupakan fenomena alam ya, terjadi nyata di sebuah negara namanya Turkmenistan. Nah, beneran Ananda, itu terjadi di sana. Itu tuh gas bumi yang keluar dari celah-celah bebatuan. Nah, jika ada pemicu seperti petir atau hal yang lainnya, maka kawasan ini tuh dapat terbakar. Jadinya seperti itu. Keluar api yang sangat membara dan besar, dan juga itu terjadinya cukup lama ya. Dan hal itu siapa yang ciptakan? Allah. Allah yang maha besar. Itulah kekuasaan Allah. Nah, makanya saat kita melihat fenomena yang serupa ya, yang sungguh besar, kekuasaan Allah yang sangat besar, itu kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Allah maha besar. Yang kekuasaannya itu sangat besar. Tidak ada yang bisa menciptakan kekuasaan-kekuasaan di alam ini kecuali Allah ya. Gunung-gunung yang besar, siapa yang menciptakannya? Allah yang maha besar. Bumi ini begitu luasnya, lautan yang sangat luas, itu yang menciptakan Allah yang maha besar. Belum lagi kita keluar angkasa, ada bulan, ada planet-planet yang lain yang lebih besar daripada bumi. Itu siapa yang menciptakan? Allah yang maha besar. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tinggi di atas arsy, ya. Tinggi di langit, Allah bertempat di langit, tapi ilmu Allah meliputi seluruh alam. Dari langit, dari bumi, Allah tahu. Semua ilmu Allah itu meliputi makhluknya. Dan semua yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya adalah makhluk Allah. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Allah maha besar. Itulah kekuasaan Allah yang patut kita renungkan. Selanjutnya, kalimat pertama yang akan kita bahas adalah kalimat alhamdulillah. Nah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kalimat alhamdulillah termasuk kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik diucapkan dalam keadaan tertentu. Nah, alhamdulillah itu adalah artinya segala puji bagi Allah. Jadi segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Saat kita dipuji misalnya,
Wah, kamu sangat pintar matematikanya. Wah, kamu hafalannya sudah sangat lancar, banyak. Bacaan Al-Quran kamu bagus. Nah, ketika dipuji seperti itu, ucapkan Alhamdulillah. Karena semua itu adalah Allah yang memberikannya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah yang memberikannya. Kita hafal Al-Quran itu karena Allah yang memberikan pemahaman kepada kita, kemudahan kepada kita. Allah memberikan nikmat berupa kemudahan kita dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar. Nah, maka saat ada yang memuji kepintaran kita atau kehebatan kita, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Kembalikanlah semua pujian itu untuk Allah, karena sejatinya semua apa yang kita miliki adalah milik Allah. Ya, maka kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, diucapkan dalam keadaan tertentu, ya. Tidak boleh kita misal setelah melakukan dosa nyebut alhamdulillah, misal ya, mencontek saat ulangan. Alhamdulillah aku udah nyontek. Nah, tidak boleh ya. Tidak patut ucapan yang baik diucapkan ketika melakukan hal yang buruk. Nah, namanya juga kalimat thayyibah ya, kalimat yang baik berarti diucapkan dalam keadaan yang baik-baik setelah melakukan hal yang baik-baik ya. Bukan ketika setelah melakukan dosa nyebut alhamdulillah ya. Saat misal mencuri ya, nauzubillah, mencuri misalnya, alhamdulillah aku mencuri. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Hal-hal yang buruk tidak patut kita ucapkan alhamdulillah. Tapi saat kita melakukan dosa ya, lalu kita ingat, aduh aku sudah berdosa, ucapkannya lain lagi, bukan alhamdulillah tapi istighfar. Astaghfirullahal azim, aku memohon ampun ya. Kalimat-kalimat ampunan harusnya kalau sudah berbuat dosa, bukan kalimat-kalimat pujian seperti alhamdulillah ya. Dapat dipahami? Ya, insya Allah mudah ya, mudah dipahami. Nah, selanjutnya kalimat alhamdulillah baik diucapkan dalam keadaan ini, ketika mendapat sesuatu yang kita sukai ya. Ketika diberikan kenikmatan, kegembiraan, biasanya kita mengucapkan alhamdulillah ya. Misal kita dapat nilai yang bagus saat ujian, kita ucapkan alhamdulillah ya. Karena itu sesuatu yang menggembirakan ya. Diberikan nikmat sehat ya, sampai sekarang kita masih bisa berjalan dengan baik ya. Makan dengan enak, tidur dengan nyaman. Kita ucapkan alhamdulillah juga, karena itu termasuk kenikmatan ya. Sesuatu yang kita sukai. Maka kita diharuskan mengucapkan alhamdulillah ya. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang baik ya, ada ucapan khususnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah ketika mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengucapkannya itu Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat. Nah, Ananda coba berlatih ya. Ketika mendapatkan sesuatu yang disukai, sesuatu yang menggembirakan, yang nikmat, yang enak, itu cobalah ucapkan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat. Karena itu termasuk perintah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau termasuk sunnah. Kita akan mendapatkan pahala jika kita mengucapkan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat ketika mendapatkan sesuatu hal yang kita sukai. Ucapkanlah itu. Yang artinya apa? Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Nah, itu. Coba dihafalkan ya. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat. Ketika kita
telah selesai mengerjakan tugas, ya. Kan itu juga sesuatu kenikmatan. Maka ucapkanlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat. Ya. Atau ustazah boleh gak alhamdulillah saja? Boleh. Tetapi lebih dianjurkan lagi lengkap. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat. Karena itu sebuah sunnah, sebuah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang Allah sukai, ya. Nah, ucapan atau ungkapan alhamdulillah ini tidak hanya loh diucapkan dalam keadaan nikmat atau gembira atau hal yang disukai saja. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai pun, ya, atau ketika mendapatkan sesuatu yang gak enak pun, kita dianjurkan menyebut alhamdulillah, ya. Sebagaimana Rasulullah pun mencontohkan hal tersebut. Saat Rasulullah mendapatkan musibah, Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena sejatinya musibah, ujian, kesulitan yang kita hadapi itu ada hikmahnya, ada sesuatu yang baik setelah itu. Maka ucapkanlah alhamdulillah, dan itu merupakan kesempurnaan keimanan, ya, bagi seorang hamba. Saat diberi ujian masih saja bersyukur atau masih saja mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi, ya. Saat Ananda diberikan cobaan, ya, yang tidak disukai, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Dan itu ada hadisnya, ya. Dan itu Rasulullah contohkan. Berarti sunnah. Berarti kita akan mendapatkan pahala ketika kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Entah itu cobaan, ujian, musibah. Kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Masya Allah, jika kita bisa sampai seperti itu, ya, bisa sampai selalu mengucapkan rasa syukur walaupun kita dalam keadaan yang sempit, yang sulit. Misal sekarang, ya, semuanya serba terbatas, ya, sekolah jarak jauh, belum bisa bertemu tatap muka. Mengapa kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Karena setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya, ya. Mungkin setelah kita lama di rumah, kita malah banyak membantu ibu di rumah, ya. Berarti pahala kita semakin besar, ya. Sudah berbakti kepada orang tua di rumah. Itu merupakan salah satu hikmahnya dari keterbatasan yang kita alami saat ini. Maka dari itu, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, ya. Kebesaran Allah itu tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kebesaran makhluknya. Sebesar apapun makhluk, itu lebih besar yang menciptakannya, yaitu Allah. Gunung. Nah, gunung kan besar, ya. Besar, tinggi, besar. Tapi siapa yang menciptakannya? Allah. Dan Allah itu lebih besar, ya, daripada makhluk ciptaannya. Bumi yang luas, lautan yang luas, itu Allah yang menciptakannya. Allah lebih luas, lebih besar dari makhluk yang diciptakannya. Maka ketika kita menyaksikan sesuatu kemahakuasaan Allah, ya, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan lain yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Besar. Allah tinggi di atas arsy, di langit. Allah ada di langit, ya, bersemayam di atas arsy atau istiwa, ya, di atas arsy. Tapi ilmunya meliputi seluruh alam ini. Di langit dan di bumi, semuanya itu
ilmu Allah itu tersebar semua di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang terlewat dari ilmu Allah. Walaupun kita menyembunyikan di dalam dada, tapi Allah tuh maha tahu. Walaupun kita bersembunyi di balik tembok misalnya untuk melakukan maksiat, itu Allah tetap melihatnya, tetap tahu. Dan itu merupakan sesuatu hal yang kekuasaan Allah yang besar gitu. Allah maha besar. Saat mengumandangkan azan, ya, ada berapa kali mengucapkan takbir Allahu Akbar? Ada 6 kali ya, di awal dan di akhir azan ya. Itu kenapa kok ada 6 kali kalimat takbir Allahu Akbar? Ya karena menyeru kaum muslimin untuk menunaikan ibadah sholat, yakni menyembah Allah ya, menyembah Allah yang patut disembah, dan tidak ada yang lain yang patut disembah kecuali Allah. Makanya dalam kalimat azan itu ada kalimat takbirnya, Allahu Akbarnya sebanyak 6 kali. Saat melihat dan mendengar atau merasakan kemahakuasaan Allah juga kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Misal ada fenomena likuifaksi dulu ya, di mana di Palu. Nah, saat rumah-rumahnya masuk ke dalam tanahnya menggulung rumah-rumah. Nah, itu kan sesuatu hal yang Allah ciptakan, sesuatu hal atas kuasa Allah. Maka sebutlah Allahu Akbar. Lalu ketika menghadapi bahaya atau masalah, saat Rasulullah di perang Badar, nah, semua pasukannya bergemuruh menyebut takbir Allahu Akbar, sehingga kaum kafir Quraisy itu takut dan ingin mundur gitu ketika kaum muslimin mengucapkan takbir. Lalu ketika takbiran menyambut Idul Fitri juga ya, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar ya. Lalu setelah sholat, biasanya zikir setelah sholat fardu kita mengucapkan Alhamdulillah ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Nah, itulah kalimat takbir ya, diucapkannya dalam waktu-waktu ketika kita melihat kekuasaan Allah, merasakan kekuasaan Allah ya, ketika menghadapi bahaya atau masalah. Sudah dapat dipahami ya, cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi bab pertama telah selesai disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.